Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil qadim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang berhormat para ulama, para ustaz, para khusus guru kita bersama Kiai Haji Muhammad Mahfud, Kiai Haji Uda Lubis, kami hormati juga Ustaz Aldi, Ustaz Asmari, yang kami hormati juga kepada Ketua Perkasum Kelurahan Makassar Bapak Iwan Muhammad CMM, Ketua DMI Kelurahan Makassar Abidin Hajiran, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa hadir ke masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan silaturahmi pada subuh ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita buat kalau saya jadi pejabat tinggi pasti saya bahagia. Makanya jabatan dikejar setinggi-tingginya dengan berbagai macam cara. Injak sini, injak sana, jilat sini, jilat sana, menghalalkan berbagai macam cara. Tujuannya apa? Ingin menjadi pejabat tinggi. Setelah menjadi pejabat tinggi, berkuasa di mana-mana, ternyata jabatan tidak membuat dia bahagia, bahkan jabatan jadi masalah dalam kehidupannya. Siapa contoh yang demikian yang sudah masuk dalam Al-Quran? Kisah daripada Fir'aun laknatullah alaihi. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan kepada kita agar supaya hidup kita bahagia dunia akhirat. Tawaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, ketaatannya kepada Allah disertai dengan sunnah Rasulullah SAW, artinya mengamalkan agama dalam kehidupan, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh orang yang semacam itu pasti hidupnya akan bahagia. Dunia sementara bahagia, akhirat masuk surga. Sehingga jadi orang miskin hidupnya bahagia. Kenapa? Karena agama mengajarkan bagaimana kalau jadi orang miskin. Jadi orang kaya kalau taat agama pasti hidupnya bahagia. Karena agama juga mengajarkan bagaimana kalau jadi orang kaya. Jadi pejabat kalau taat agama pasti hidupnya bahagia. Karena agama juga mengajarkan bagaimana kalau kita jadi seorang pejabat. Pendek kata, siapapun kita, jadi apapun kita, dimanapun kita berada, kalau kita taat agama, maka kita akan bahagia hidupnya dari dunia sementara akhirat yang selama-lamanya. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengatakan tentang masalah surat Al-Asr. Kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbaru nasr hadhihi surata law sa'adhum." Apabila manusia mau tadabbur, memikirkan, mengamalkan surat Al-Asr, pasti cukup untuk membahagiakan dunia akhirat. Kenapa? Karena dalam surat Al-Asr ini, saudara, sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana semua manusia pasti akan rugi. Orang kaya rugi, orang miskin rugi, pejabat rugi, siapapun yang namanya manusia pasti hidupnya akan rugi. Kalau yang mengatakan rugi itu kan gorengan Pak, 50.000 udah rugi banget. Kalau yang mengatakan rugi Pak Lurah, lumayan gede. Kalau mengatakan rugi presiden, oh gede banget tuh. Ini yang bersumpah bahwasanya semua manusia rugi, Allah yang bersumpah.
ladzina amanu wa amilus shalihat. Yang pertama orang beriman amal saleh. Artinya apa? Orang yang beribadah sebagai hamba Allah. Yang kedua, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati, mengingatkan dakwah sebagai apa? Sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Agar supaya kita tidak rugi dunia akhirat. Yang pertama kita ibadah sebagai hamba Allah. Yang kedua kita dakwah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kepada Allah. Salat beribadah kepada Allah. Baca Quran ibadah kepada Allah. Zikir ibadah kepada Allah. Yang bentuknya amal soleh. Dan amal soleh saudara akan mudah kita dapatkan apabila ada iman. Iman pondasi pokok dalam kehidupan kita. Semakin kuat iman kita, semakin mudah melaksanakan perintah Allah. Semakin lemah iman kita, semakin berbagai macam alasan untuk menghindar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. 500 perak itu duit, 10 juta juga duit. Cuman kekuatannya berbeda. Orang jalan tuh bawa uang 500 perak, dia lapar pingin masuk rumah makan, kagak berani. Dia haus ingin beli minuman, kagak berani. Kenapa? Uangnya 500 perak. Sebenarnya dia kepingin masuk makan kita untuk selalu aktif di majelis taklim, aktif sholat berjamaah, aktif mengamalkan agama, aktif saling ingat mengingatkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita sudah meninggal dari ampun dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keburukannya diganti dengan kebaikan dan mudah-mudahan bersama kita semuanya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.